Salam semangat, Bapak Ibu guru hebat. Berikut saya akan memaparkan tentang aksi nyata yang telah saya lakukan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Penerapan modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Krisnayani. Saya berasal dari SD nomor 4 Ungasan, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Pada awalnya, saya memandang bahwa pembelajaran itu masih berpusat kepada guru. Murid masih merupakan objek dari pembelajaran. Namun, setelah saya banyak belajar tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1, saya dapat memperbaiki praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selama mengikuti program pendidikan guru penggerak pada modul 1.1 dengan alur merdeka, saya banyak belajar mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan antusias. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan juga menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga lebih memahami betapa pentingnya pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga menjadikan murid mampu mengeksplorasi dirinya secara maksimal. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Saya mulai mengubah pembelajaran menjadi student center. Murid menjadi subjek pembelajaran dan tugas guru hanya menjadi fasilitator yang membimbing mereka. Murid memiliki kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pada kegiatan perencanaan, saya banyak berdiskusi dengan atasan dan rekan sejawat. Kemudian, saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan perangkat lainnya. Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk setiap siswa sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Adapun diferensiasi yang saya laksanakan dalam praktik pengajaran kali ini adalah diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi berdasarkan profil belajar siswa. Guru perlu memahami gaya belajar siswa yang cenderung menggunakan media pembelajaran visual, audio, atau audiovisual. Pada praktik pembelajaran kali ini, untuk murid dengan gaya belajar audiovisual, saya menyediakan video pembelajaran tentang wujud benda dan karakteristiknya. Kemudian untuk anak yang gaya belajar kinestetis, saya mengajak mereka untuk bermain games treasure hunt. Guru meminta mereka untuk berkeliling sekolah dalam waktu tertentu dan mencari benda berwujud padat, cair, serta mengamati bagaimana bentuknya. Sedangkan untuk gaya belajar visual, murid diajak untuk menggambar sebuah situasi yang di dalamnya terdapat benda-benda cair dan padat. Selanjutnya adalah diferensiasi produk, yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberi tantangan atau keragaman variasi
serta memilih produk apa yang diminatinya. Setiap kelompok diberikan kebebasan untuk mengamati masa produk dan mengukur kemasan produk sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan kognitif peserta didik. Snack kemasan yang dibawa anak-anak dalam setiap kelompok berbeda-beda. Setiap kelompok juga dapat bertukar snack kemasan. Guru memberikan batas waktu pengerjaan selama 15 menit, sehingga di akhir pengamatan, hasil setiap kelompok dalam jumlah yang berbeda, namun tetap dapat mencapai kesimpulan yang sama. Dalam pembelajaran yang saya laksanakan, murid dengan merdeka mencari informasi seluas-luasnya mengenai pengetahuan yang mereka akan pelajari sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Kemudian, guru mengajak murid untuk melakukan pengamatan dan pembuktian secara berkelompok serta memberikan kebebasan dalam hasil pengamatan sesuai dengan tingkat intelektual mereka. Setelah diskusi selesai, kelompok dapat menyusun hasil penyelidikan dan menyajikannya di depan kelas. Adapun tantangan yang saya hadapi selama melaksanakan praktik pembelajaran. Yang pertama, guru harus memahami kebutuhan siswa mereka. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan belajar dengan cara yang berbeda-beda pula. Jadi, solusi yang saya dapatkan adalah guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap siswa dengan cara melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran dan menyesuaikan metode pengajaran dengan cara yang tepat. Kemudian tantangan yang kedua adalah menerapkan disiplin di kelas menjadi tantangan bagi guru. Saya harus mampu mengendalikan situasi di kelas dan memastikan bahwa siswa tetap fokus pada pembelajaran. Solusinya adalah guru dan murid membuat kesepakatan kelas. Guru harus paham betul tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan guru harus dapat berkomunikasi dengan murid serta mengelola waktu dengan baik. Berikut testimoni dan umpan balik dari rekan guru serta murid di kelas yang saya ajarkan. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ibu Ayu Martini dari SD nomor 4 Ungasan, rekan sejawat dari Ibu Eka Krisna. Selama ini Ibu Eka Krisna sudah mengajar dengan baik, namun setelah mengikuti guru penggerak pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Eka Krisna lebih kreatif dan berpusat kepada peserta didik. Saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Eka Krisna juga sangat banyak belajar dari beliau. Semoga ilmu yang didapatkan oleh Ibu Eka Krisna bisa memotivasi kita semua agar lebih baik lagi. Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Maharani Ayuningrum. Saya adalah guru kelas 6 di SD nomor 4 Ungasan, sekaligus rekan kerja dari Ibu Putu Eka Krisnayani. Kali ini saya berkesempatan untuk memberikan testimoni terhadap proses pembelajaran yang dilakukan Ibu Eka selama di sekolah. Ibu Eka selama di sekolah sangat baik sekali dalam mengajar. Ditambah lagi saat ini Ibu Eka sedang berkesempatan untuk mengikuti program guru penggerak. Selama mengikuti program tersebut, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Eka bertambah sangat baik, mulai bertambah inovatif, bertambah kreatif, serta menambah motivasi saya pribadi serta rekan sejawat untuk bisa mengikuti proses pembelajaran yang Ibu Eka lakukan. Ibu Eka melakukan proses pembelajaran secara student center serta menggunakan media-media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Semangat terus Bu Eka mengikuti program guru penggeraknya. Semoga sukses. Perkenalkan, nama saya Nika Yuni. Saya murid dari kelas 4B. Metode yang diajarkan guru Eka sangat asik. Kami diberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab. Semua pelajaran yang diajari Bu Eka, saya mengerti. Bu Eka guru yang baik, guru yang sabar, guru yang penyayang. Kami sayang Bu Eka semuanya. Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Putu Ayuningsih dari kelas 5B. Ini saya akan menceritakan wali kelas saya yang bernama Bu Eka. Selama saya diajari oleh Bu Eka, saya merasa senang dan nyaman. Maka pelajaran sangat asik dan tidak membosankan. Dan juga nasihat-nasihat beliau yang bisa diambil bisa membuat kita nyaman dan semangat belajar, sehingga beliau bisa menjadi guru sekaligus teman buat kami, para siswa-siswinya. Beliau selalu menyediakan waktu untuk saya, memberikan pendapat dan pekerjaan dalam kelompok. Intinya, Bu Eka itu orangnya baik, asik, dan sabar. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih.